apa sih Pak tantangan yang Bapak hadapi dan tim yang hadapi dalam renovasi Masjid Istiqlal ini? Ini kita berbicara detailnya banyak sekali. Di luar mulai dari tanaman, mulai dari pemilihan pohon. Jadi ini detailnya banyak sekali, ya. Ini bagaimana ini kan suatu seni ya. Nah, bagaimana seni ini bisa berkolaborasi dengan catatan yang paling penting kita juga tidak merubah secara struktural karena ini cagar budaya, ini tantangannya ya. Ini tantangannya selain luasnya dan besarnya ya, detailnya ini yang tim dari Cipta Karya, dari kontraktornya, dari pengawasnya, dari arsiteknya bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai ini semua ya. Detail. Iya. Artinya tingkat kedetailannya ya? Iya, tingkat kedetailannya. Ini perhatikan ini detail ini dibersihkan sampai detail ini. Ini apa? Setiap celah iya. Setiap celah. Iya, kita ada dokumentasinya semua. Di luar maupun di dalam. Baik. Nah Pak, ini mungkin yang sangat membuat pemirsa penasaran Pak. Kira-kira kapan sih Pak masjid ini bisa difungsikan? Kalau fungsi, jadi kami ini Kementerian PUPR mendapat tugas menyelesaikan renovasinya. Kalau masalah fungsi dan operasi itu dilaksanakan oleh nanti ada Pak Imam Besar dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal ini. Ya, itu mungkin silahkan ditanyakan mengenai ini. Kita mendukung secara masjidnya sudah kita selesai dan sarana prasarana sudah kita siapkan. Baik, kalau ya, gitu. Oke. Kebetulan kita juga saat ini kedatangan Imam Besar Masjid Istiqlal. Monggo Pak. Ya, silakan Bapak Nasaruddin Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, beliau Pak Nasaruddin Umar merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya, Pak, ini saat ini kita sedang menunggu nih Pak momen-momen diresmikannya Masjid Istiqlal setelah direnovasi. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak perasaan Bapak, menurut Bapak bagaimana perbedaan masjid ini sebelum dan sesudah renovasi? Iya, pertama tentu wajib kami berterima kasih kepada pemerintah ya, karena semenjak Istiqlal ini dibangun, baru kali ini dilakukan renovasi seperti ini. Dan tentu secara khusus kami juga harus berterima kasih kepada Menteri PUPR karena kegigihan dan keseriusan dan kesungguhan keikhlasan beliau sampai Istiqlal berubah wajah seperti ini. Jadi atas nama jamaah dan selaku Imam Besar Masjid Istiqlal tentu berterima kasih kepada Bapak Presiden yang memberikan penugasan terhadap Menteri PUPR untuk melakukan renovasi besar-besaran terhadap Istiqlal ini. Ini adalah kebahagiaan tersendiri buat segenap warga bangsa yang merasa bangga dengan Istiqlalnya kan. Dan yang kedua, pengoperasionalnya ini insya Allah seiring dengan renovasi besarnya itu sudah selesai, turun juga kepresnya. Jadi kepresnya itu kepres dan perpres. Perpresnya itu mengangkat Masjid Istiqlal itu bukan hanya sebagai tempat salat ya, tetapi menjadi sebuah badan. Jadi menjadi badan yang mengelola umat, pemberdayaan umat. Tidak akan pernah selesai, pasti akan ada perbaikan pengindahan. Tapi insya Allah untuk target awal sudah selesai. Tapi kami mendengarkan berita baik dari Pak Menteri PUPR bahwa Istiqlal selalu akan didandani terus-menerus. Karena masjid negara Pak. Insya Allah masjid kebanggaan kita. Terima kasih Bapak. Yo. Kita mungkin sebagai penutup Pak, atau mengakhiri dari perbincangan kita dan jalan-jalan kita sore hari ini, apa sih Pak harapan atau pesan-pesan Bapak bagi nanti masyarakat yang bisa akan beribadah menggunakan Masjid Istiqlal dengan wajah baru? Mungkin Bapak. Pak. Jadi kalau sama dengan penggarisan Bapak Presiden dan Pak Menteri Agama, Masjid Istiqlal ini akan mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat kita yang ingin belajar tentang agama Islam, karena di sini besok kita akan membuka pengkaderan ulama. Jadi ulama-ulama senior ini sudah wafat tapi tidak ada sekolah ulama. Nah, kali ini kita akan membuka di sini di bawah ya, itu kelas-kelas khusus untuk
pemberdayaan ulama. Jadi setiap provinsi itu nanti akan mengirim calon-calon imam besarnya di provinsi, calon-calon pimpinan majelis ulamanya di provinsi. Bahkan kita akan buka kesempatan juga kepada negara-negara lain ya, seperti di Amerika, Inggris yang sudah memberikan apresiasi untuk mengirim calon imamnya untuk di training di Istiqlal. Jadi Istiqlal ini nanti akan menjadi pusat training imam-imam dunia ya, Korea Selatan, kemudian juga di Jepang. Kita sudah membuat pembicaraan, dubes-dubesnya sudah kita adakan komunikasi terus, dan dengan demikian insya Allah Istiqlal ini nanti akan melahirkan imam-imam besar di tempat-tempat yang lain. Saya tanya kepada mereka, kenapa memilih Indonesia untuk dilakukan training imam? Mereka mengatakan bahwa Indonesia itu lebih familiar dengan negeri kami. Islam yang diajarkannya moderat, bersahabat dengan kelompok agama lain, dan itu saya kira sangat penting. Dan yang paling penting juga untuk yang saya sampaikan kepada masyarakat ya, bahwa Masjid Istiqlal ini akan menjadi percontohan untuk masjid-masjid lain. Nah, satu hal yang kita lakukan di sini juga akan menjalin hubungan kerjasama dengan rumah-rumah ibadah yang lain. Di depan ada katedral kita, dan di tempat-tempat lain juga di Immanuel di sebelah. Bukan saja berdekatan secara fisik. Baik, terima kasih Pak Nasaruddin atas waktunya. Pak Danis, Bu Diana, terima kasih telah berkenan meluangkan waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk berbincang dan menyapa pemirsa PUPR TV dimanapun berada. Baik, semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan tetap semangat dan lancar semua pekerjaan yang nanti akan dikerjakan. Baik, ya baik pemirsa, demikianlah perjalanan kita menikmati keindahan Masjid Istiqlal Jakarta. Semoga apa yang kita tampilkan saat ini nantinya dapat menjadi referensi bagi Anda sekalian yang mungkin tidak hanya ingin beribadah tapi juga bisa sebagai salah satu alternatif tujuan untuk rekreasi agama atau rekreasi spiritual seperti itu. Baik pemirsa, jangan lupa saksikan terus program Ruang Bincang yang akan datang. Saya Saskia, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Danis, Pak Imam Besar, Bu Direktur, terima kasih.